Saya namanya Puspa Fitria, kelahiran Surabaya, kerja di Surabaya, tinggalnya sekarang di Sidoarjo. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Heri Supomo. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai guru besar, dosen di ITS Surabaya dan ITS Surabaya. Jadi kerjaan saya sehari-hari adalah ngajar mahasiswa, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Itu sekedar profil saya. Kalau sejaknya sih kayaknya sih baru-baru aja ya, 2022, mungkin mendekati akhir tahun. Dari sahabat saya punya sahabat akrab dari SMA sampai sekarang, namanya Eti. Dia memperkenalkan saya ke channel Ngaji Roso. Nah, dari Ngaji Roso itu pernah wawancara Mas Yunus. Terus akhirnya saya tertarik karena ada sisi spiritualnya gitu loh, yang RK-nya Mas Yunus ini. Terus juga saya sudah lama sih tahu kelenjar pineal itu, tapi kalau kelenjar amigdala saya baru tahunya dari Mas Yunus waktu di interview di Ngaji Roso. Terus akhirnya saya subscribe channel YouTube-nya Mas Yunus, yang RK Mas Yunus. Terus saya follow IG-nya sama FB-nya juga RK Mas Yunus itu. Jadi saya tahu, oh ternyata mau diadakan RK di Surabaya itu dari YouTube itu sih. Ya, dari YouTube itu, dari YouTube-nya Mas Yunus, RK Mas Yunus itu. Jadi ceritanya saya kenal RK itu, saya sering kalau pada waktu malam itu saya dengarkan atau melihat YouTube, melihat Facebook, dan di situ ada beberapa tayangan-tayangan yang ada hubungannya dengan RK, terutama di Ngaji Roso. Terus ada lagi di Facebook, ada di YouTube, dan sebagainya, saya ikuti. Nah, dengan beberapa testimoni yang ada di YouTube itu, akhirnya saya merasa tertarik untuk mengikuti RK ini. Sebetulnya sudah mulai tahun 2022, tapi untuk membuat jadwal yang sinkron istilahnya dengan kegiatan saya itu agak sulit, sehingga akhirnya dari admin diumumkan bahwa di Kediri ada jadwal pada tanggal 13-14, pas saya longgar langsung saya daftar. Ya, alhamdulillah saya bisa mengikuti untuk sesi kemarin dan hari ini. Itu testimoni satu. Saya kira itu yang menarik juga, sehingga itu yang membuat saya menjadi tertarik juga dengan penjelasan-penjelasan di YouTube, dengan apa yang telah disampaikan, dengan beberapa cuplikan-cuplikan pelatihan. Itu saya tertarik. Karena apa? Wah, ini sepaham dengan saya. Dan saya butuh ini, gitu. Butuh ini dalam artian saya butuh hal-hal yang menenteramkan, membahagiakan diri saya, karena saya juga sudah tidak cukup muda lagi gitu, sehingga saya perlu untuk lebih sabar. Mungkin di dalam kebahagiaan rumah tangga akan lebih baik, untuk ke anak cucu nanti akan lebih baik, terus hidupan ke depan nanti mudah-mudahan akan lebih baik. Itulah yang akan saya sasar, targetkan, misalnya begitu. Kalau saya sih sebenarnya sih lebih tertarik RK Ruh yang ada silence praktisnya itu loh. Ya, tapi kan persyaratannya kalau RK Ruh harus RKBE dulu. Lah RK Ruh itu kan lebih ke spiritual, lebih ke jiwa, ke ruhnya gitu ya. Jadi kayak kita kembali ke yang dulu, masa lalu, memaafkan. Terus mungkin nggak tahu kalau yang past life itu apa di RK Ruh, apa yang di RK private ya? Iya, di RK private. Di RK private itu ya, itu saya sebenarnya juga ingin, ya tertarik yang past life itu. Tapi RK private-nya adanya di Kediri sama Bali ya. Iya. Tapi saya visualisasi aja kalau saya pasti bisa ikut RK private yang mengenai past life, membetulkan past life saya gitu. Kalau saya tadi awal-awal yang apa itu, yang sebelum lampunya dimatiin itu kan saya yang relaksasi pakai lagu. Meditasi pertama. Oh iya, meditasi ya. Meditasi pertama itu
sebelum lampu dimatiin sampai lampu dimatiin itu saya tiba-tiba mual, pusing, tapi pusingnya nggak terlalu sih, tapi mualnya tuh yang luar biasa. Akhirnya terus Mas Yunus ngasih saya plastik tadi itu, plastik tas kresek hitam besar gitu, itu saya muntahkan di situ energi-energi negatif yang ya bisa dibilang itu sudah istilahnya gitu nempel di badan saya atau mengendap atau merasuk kayak gitulah, kayak gitu. Jadi memang saya akui memang memendam seperti amarah, saya pendam, terus memori block, mental block itu juga akhirnya keluar pada waktu RK ini tadi. Sama Mas Yunus juga istilahnya gitu energi saya dibuang yang negatif tadi itu, terus diambil sama Mas Yunus. Tadi Mas Yunus dekatin saya, tadi saya tahu, terus Mas Yunus bilang untuk memaafkan hidup saya, terus saya mulai mencoba untuk memaafkan hidup saya. Terus setelah pernafasan, yang meditasi pernafasan itu saya sudah nggak merasakan mual lagi, sudah nggak, karena sudah memaafkan hidup saya. Cuma di perut saya, terutama yang sebelah kanan itu kan pas waktu saya maafkan hidup saya seperti ini, perut saya, terutama yang kanan itu semacam bergetar, seperti ada getarannya yang kuat gitu loh Mas. Saya juga nggak tahu, saya mau nanya ke Mas Yunus itu apa gitu, kok setiap saya bilang saya memaafkan hidup saya, selain berat, turunnya tangan saya itu, perut saya kanan kiri, terutama yang kanan itu selalu bergetar sama seperti kayak cedutan gitu loh Mas. Gini, jadi mulai dari kemarin dengan beberapa paket program yang ada di training ini, saya sangat enjoy sekali, dan apa yang saya dapatkan itu saya rasakan ada manfaatnya dan ada perubahan pada diri saya, meskipun belum sempurna karena ini baru pertama kali kita praktekkan, kita latihan. Mudah-mudahan dalam 41 hari tahun ke depan saya bisa mempraktekkan secara istiqomah istilahnya, atau secara konsisten, sehingga nanti akan lebih baik hasilnya. Jadi sementara ini dalam mengikuti ini saya sangat enjoy sekali, disampaikan dengan tidak tegang, dengan santai, dengan komunikasi yang baik, terus ya interaktif, dan itu yang sangat-sangat ada tanya jawab, itu yang sangat mendukung kita di dalam pemahaman dan praktek nantinya. Itu yang saya sangat senang sekali saya kira. Ada nempel, tapi nanti setelah di rumah pasti saya ikut yang 41 hari berturut-turut RKBE itu. Soalnya saya mau buktikan bahwa saya itu bisa berubah ke yang lebih baik, supaya unsur api saya itu diminimalis, supaya unsur tanah saya yang lebih mayoritas gitu, supaya rezekinya berlimpah, uangnya banyak, terus penyakit-penyakit yang ada di saya itu sembuh. Saya ada sakit batu empedu, mungkin yang perut saya yang kanan bergetar luar biasa, iya mungkin karena batu empedu kan ada di kanan, di bawahnya hati. Kalau yang perut kiri nggak terlalu bergetar atau denyutnya itu nggak terlalu, tapi yang kanan itu yang berdenyut sekali, mungkin itu batu empedu itu mungkin. Ya saya pengennya sih bisa sembuh juga batu empedunya. Tapi ini getarannya lebih kuat dari getarannya HP, terutama di sebelah kanan. Iya, tapi nggak pakai kram. Setiap saya begini, saya memaafkan hidup saya, mesti begitu. Kan saya juga pernah ada teman yang ngasih tahu, ya bisa jadi penyakit batu empedu itu ada sifatmu atau perilakumu yang salah atau yang nggak berkenan di mata Tuhan, jadi harus diperbaiki. Ya bisa jadi lewat RK ini saya bisa memperbaiki sifat saya, perilaku saya nggak berkenan di mata Tuhan, jadi bisa sembuh juga batu empedu saya. Saya yang paling berkesan itu begini, terus terang aja, yang paling berkesan adalah pada saat paket yang istilahnya itu SB paket silent practice. Silent practice itu yang saya paling terkesan karena kelihatannya itu kayak sepele, tapi itu ternyata
efeknya sangat hebat sekali di tubuh kita, pada diri kita. Dan itu yang sangat menghambat sebetulnya, ini hambatan ya untuk saya. Karena saya postur saya yang agak gemuk ini, sehingga rongga yang ada udara di laring saya ini mungkin kecil, sehingga untuk hitungan-hitungan sampai ke 25, sampai ke 35 itu saya ngos-ngosan. Nah, tapi ada toleransi dari Mas Yunusnya sendiri, sekuatnya nggak apa-apa, sehingga kita berusaha itu. Dan setelah itu juga saya diskusi bagaimana dengan efek pandemi yang saya makin temu ini, apakah ada dari RK ini kira-kira yang bisa menurunkan berat badan sehingga pernapasan saya menjadi longgar lagi. Ternyata di sini juga ada produk yang akhirnya saya beli. Nah, nanti akan saya praktekkan, mudah-mudahan saya akan kembali seperti semula sehingga nafas saya, pernafasan saya untuk praktek ini akan menjadi lebih baik. Itu mudah-mudahan. Dan meskipun saya sudah berakhir training saya di private ini, saya tetap akan menjalin komunikasi baik dengan komunitas RK maupun nanti dengan admin NK maupun dengan Mas Yunus sendiri, sehingga akan menjadi lebih sempurna saya kira itu. Karena kita tanpa masukan, inputan dan sebagainya dari beberapa teman komunitas dan juga Mas Yunus, saya kira untuk menjadikan sesuatu yang lebih sempurna agak sulit. Makanya kita harus menjalin komunikasi terus-menerus. Kalau menurut saya nih ya, kebanyakan orang-orang di Indonesia, khususnya di Jawa itu memang masih minim sekali mengetahui tentang kelenjar pineal. Padahal kelenjar pineal itu sangat bermanfaat buat kecerdasan sama spiritualitas kita. Kalau kita cerdas, kita juga spiritualnya bagus, otomatis hidupnya bisa makmur. Tapi ya gitu, walaupun saya tahu tentang kelenjar pineal, tapi ya namanya manusia, saya jatuh bangun. Jadi saya tahu kalau saya nggak baik dalam berbuat hal ini hari ini. Lalu saya minta maaf, tapi besoknya saya melakukan hal yang salah lagi. Jadi harapan saya sih setelah saya ikut RK ini dan melakukan 41 hari RKBE tanpa putus di jam yang sama, insya Allah saya ngambil setiap jam 10 malam, ingin yang di vibrasi yang tinggi supaya uang-uangnya itu juga mengalir terus di hidup saya. Iya, biar hutangnya juga lunas. Nggak boleh ngomong hutang ya. Biar uangnya banyak, otomatis hutangnya lunas. Amin. Teman-teman yang nonton video ini, bagi yang belum RK, mungkin kan saya banyak lihat di testimoni di YouTube ya, banyak terkendala mengenai uang. Tapi yakinlah bahwa begitu ada niat yang penuh, waktu itu saya juga niat penuh, nggak tahu uangnya dari mana, pokoknya saya niat full 100%, tiba-tiba ada aja uang datang ke rekening saya. Entah itu dari dulu teman yang pernah pinjem, tiba-tiba dikembalikan, padahal itu saya masih niat, tapi niatnya sudah 100% sih, sudah niat 100% untuk ikut RK, entah itu uangnya dari mana, pokoknya diniatkan saja 100% sama divisualisasikan. Jadi setiap tidur malam, sebelum tidur malam itu, sama setiap bangun tidur pagi itu kan gelombang otak kita kan posisi di beta. Nah itu kalau bisa sempetin waktu 5 menit aja atau paling lama 10 menit. 5 menit itu sudah cukup sih sebenarnya. Itu bisa visualisasi bahwa seolah-olah kita tuh ikut RK-nya Mas Yunus, seolah-olah kita berhadapan dengan Mas Yunus, dengan krunya Mas Yunus. Divisualisasikan itu aja sebelum tidur malam atau setelah bangun tidur pagi, gitu sih. Segera ber-RK. Saya doakan untuk teman-teman yang belum ber-RK supaya bisa secepatnya ber-RK. Saya kira begini, karena saya sudah mengalami sendiri di dalam melakukan training RK ini, khususnya private, saya sudah mengalami apa yang saya rasakan dan sebagainya. Harapan saya, ya saya mengharapkan bagi mereka yang menginginkan sesuatu yang lebih enjoy, lebih bahagia dengan rezeki yang mungkin mencukupi dan berlimpah, saya mohon mungkin kalau menyisihkan rezeki dan sebagian untuk ikut dalam paketnya RK itu, sehingga dari itu kita ke depan akan mempunyai suatu komunitas, yang komunitas tersebut itu semakin banyak orang bahagia, orang sabar, orang ikhlas, sehingga
penduduk Indonesia kalau semuanya sudah demikian akan menjadi makmur, itu intinya gitu. Dan saya juga punya rencana setelah nanti mungkin 41 saya praktekkan dan dampaknya menjadi positif bagi diri saya, maka saya berencana untuk seluruh anggota keluarga saya akan saya daftarkan di RK. Begitu juga nanti harapan saya pada teman-teman, saudara-saudara yang lain. Saya kira itu dari beberapa testimoni, dari beberapa tayangan di YouTube, di Facebook itu bisa dipelajari. Sehingga nanti bisa tertarik untuk mendaftarkan di dalam program RK. Saya kira itu dari saya.